Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita masih dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang hamba yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan umat Islam yang semakin diulas biografi kehidupannya, semakin nampak keindahan akhlak dan budi pekertinya. Menarik untuk dikaji, hati terpesona mengikuti jejak dan langkahnya. Itulah contoh pemimpin umat. Beda dengan sebahagian pemimpin yang sering kita lihat berbicara di televisi, yang semakin diulas biografi kehidupannya, semakin nampak kebobrokannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan kultum dengan mengambil tema memakmurkan masjid. Dalam uraian ini, saya akan mencoba menggambarkan betapa strategisnya peranan masjid dalam membangun masyarakat Islam dan betapa pentingnya setiap kita untuk memakmurkan masjid sebagai wujud pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam kitab sucinya, Quran surah At-Taubah ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mengerjakan sholat dan membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Dan mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang menurut pimpinan kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 14 abad yang lalu, ketika Nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berdua bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikepung dan dikejar oleh kaum musyrik Makkah. Namun dengan pertolongan Allah, beliau bisa lolos dari kejaran dan kepungan kaum kafir Quraisy itu. Ketika sampai di Madinah, yang pertama kali dilakukan Rasulullah bukanlah membangun benteng yang kokoh untuk menghambat serangan kaum musyrikin yang pasti akan datang. Beliau tidak meniru raja-raja Cina yang membangun benteng sepanjang ribuan kilometer untuk menghambat serbuan bala tentara Genghis Khan, ataupun meniru kaisar-kaisar Romawi dan kaisar-kaisar Persia yang membangun benteng untuk melindungi istananya dari serangan musuh. Yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi. Pada awalnya, pembuatan Masjid Nabawi ini bentuknya sangat bersahaja, berlantaikan tanah dan beratap pelepah kurma. Tapi dari sanalah Rasulullah SAW membangun dunia, sehingga lahirlah sebuah peradaban baru, umat manusia yang sangat unggul. Sebuah peradaban yang menguasai dunia selama lebih dari 700 tahun dalam bentangan wilayah kekuasaan dari Spanyol di barat sampai India di timur. Sungguh sebuah wilayah kekuasaan yang tidak pernah dicapai oleh penakluk manapun sepanjang sejarah. Sebuah kekuatan baru yang dapat menghancurkan dominasi dua imperium dunia saat itu, Romawi dan Persia. Semua itu berawal dari sebuah masjid yang bangunannya bersahaja, namun jiwa jamaahnya dikuatkan oleh keimanan yang dalam. Hadirin yang saya hormati, saat ini 14 abad kemudian
Adakah keimanan kuat dari jamaah masjid awal itu terpercik kepada kita? Semangat mereka membangun masjid dengan senantiasa mendekatkan hati dan jiwa mereka kepada rumah Allah itu. Ataukah saat ini masjid hanya megah di arsitekturnya saja, tapi hanya terbuka beberapa menit saat sholat 5 waktu. Sesudah itu lalu dikunci kuat-kuat karena takut jam dindingnya dicuri orang. Sebuah bangunan yang hanya ramai di hari Jumat, lalu hari-hari lainnya hanya dikunjungi oleh beberapa orang lanjut usia. Sungguh ironis. Padahal sesungguhnya masjid mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembinaan keimanan seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Jin ayat ke-18 yang berbunyi, Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah semata. Karena itu, janganlah menyembah selain Allah sesuatu pun. Dan masjid juga berperan penting dalam membangun kemasyarakatan Islam. Melalui masjidlah dibangun sebuah tatanan hubungan kemasyarakatan yang saling mengasihi, saling menghormati, dan saling peduli di antara sesama jamaah. Sebagaimana pesan Rasulullah tercinta melalui hadisnya, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Yang artinya, tidaklah beriman di antara kamu sebelum mencintai saudaramu sama dengan mencintai dirimu sendiri. Tegasnya masjid haruslah menjadi pusat peribadatan dan kemasyarakatan Islam. Di masjidlah kita bersimpuh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ridha dan kasih sayangnya. Di masjidlah kita persembahkan hablum minallah kita dan kita hamparkan hablum minannas. Dan kemudian kedua kesadaran itu kita jadikan bekal perjalanan hidup kita di dunia ini. Teman-teman, para remaja muslim, marilah kita ringankan langkah kita ke masjid. Langkah yang setiap hitungnya membuahkan pahala, sehingga kelak langkah kita dalam perjalanan akhirat juga seringan itu. Marilah kita tautkan hati kita dengan masjid. Kita kuatkan jiwa kita dengan iman yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Kita jernihkan hati kita dengan kasih sayang kepada sesama. Dan kita asah akal pikiran kita dengan mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan di dalamnya. Semoga dengan demikian kita bisa ikut berkontribusi bagi kembalinya zaman keemasan Islam sebagaimana yang pernah diwujudkan oleh generasi-generasi sebelum kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempurnaan hanyalah miliknya semata. Dan bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.